Semenanjung Arab adalah semenanjung terbesar di dunia dengan luas 3.237.500 km persegi. Kondisi geografis Semenanjung Arab terdiri atas gurun, pegunungan, garis pantai berawa, oasis, dan dataran tinggi yang disebut Najd dengan lembah yang subur. Dilansir World Atlas, negara-negara di Semenanjung Arab meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Yaman. Dari tempat inilah lahir Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memilih tempat ini sebagai tempat kelahiran Nabi kita, pasti memiliki rahasia atau hikmah, baik dari letak geografisnya atau sosiokulturalnya. Kalau kita mau berpikir, seperti apa hikmahnya, tonton video ini sampai selesai ya. Kita mulai pembahasan ini dengan menjelaskan secara ringkas kondisi umat-umat yang hidup di sekitar Jazirah Arab tidak lama sebelum Islam datang. Penguasa dan pemimpin dunia saat itu adalah dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Di bawah keduanya, bangsa dan peradaban lain yang cukup besar di masa itu adalah Yunani dan Hindustan. Sebagai tanah persemaian, Persia telah menjadi tanah subur bagi lahir dan berkembangnya aneka macam gagasan keagamaan dan filsafat yang sebagian di antaranya saling bertentangan. Di sana muncul Zoroaster, keyakinan yang dipeluk penguasa Persia. Salah satu ajarannya adalah membolehkan pernikahan seseorang dengan ibunya, putrinya, atau saudara perempuannya sendiri. Misalnya, Yazdegerd II yang berkuasa di pertengahan abad ke-5 Masehi menikahi putrinya sendiri. Di tanah Persia pula lahir aliran Mazdakisme, yang sebagaimana dikatakan Imam Aziz Syahrastani, didasarkan atas ajaran filsafat lain. Aliran ini diantaranya menghalalkan perempuan dan harta benda dan menjadikan keduanya sebagai milik bersama masyarakat, sebagaimana mereka berserikat dalam memiliki air, api, dan rumput. Tentu saja aliran ini mendapat sambutan luar biasa dari para pengumbar nafsu. Negara adidaya lainnya adalah Romawi yang didominasi semangat kolonialisme. Negara itu juga tenggelam dalam perselisihan keagamaan, yaitu antara penguasa Romawi di satu pihak dan kaum Kristen Suriah serta Mesir di pihak lain. Romawi mengandalkan kekuatan militer dan ambisi kolonialismenya untuk menyebarkan dan mengembangkan Kristen sekaligus mempermainkannya sesuai dengan hasrat nafsu dan ketamakan mereka. Dari sisi akhlak, bangsa Romawi pun tak kalah bejatnya dari bangsa Persia. Kemaksiatan, kekejian, dan kezaliman merajalela di seluruh pelosok negeri disebabkan berlimpahnya pemasukan negara dan berlipat gandanya setoran pajak. Peradaban lainnya, yaitu Yunani, tenggelam dalam lautan tahayul dan mitos yang dituturkan dari mulut ke mulut. Kecenderungan itu mematikan potensi besar bangsa itu dan tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. Situasi serupa berlangsung di belahan dunia lainnya, yaitu di kawasan Hindustan. Sebagaimana dituturkan Ustadz Abu Al-Hasan An-Nadwi, para penulis sejarah Hindustan sepakat bahwa fase terendah negara itu dari sisi keagamaan, moral, dan sosial ada di zaman itu. Kemunduran peradaban itu bermula dari awal abad ke-6 Masehi. Hindustan dan negara-negara kecil di sekitarnya tenggelam dalam kemerosotan moral dan sosial. Jazirah Arab di masa itu jauh dari hiruk-pikuk pertentangan politik dan kekacauan peradaban. Negara-negara di kawasan itu terpencil bahkan terbelakang dari sisi peradaban. Mereka tidak memiliki kemewahan dan peradaban ala Persia yang memungkinkan mereka melakukan berbagai kebejatan dan menyebarkan ajaran permisivisme yang membolehkan apapun yang mereka inginkan. Akibat kemajuan dan kemewahan peradaban, bangsa besar seperti Persia dan Romawi tenggelam dalam budaya hedonis yang merusak akhlak dan mengabaikan agama. Bangsa-bangsa Arab juga tidak memiliki kekuatan militer yang besar seperti Romawi yang mendorong mereka menindas dan memperbudak bangsa-bangsa lain. Mereka juga tidak pernah memikirkan ajaran dan filsafat yang rumit ala bangsa Yunani yang dapat membuat mereka menjadi korban mitos dan tahayul. Keadaan mereka bagaikan bahan baku yang belum diolah, masih didominasi fitrah manusia yang lurus serta motivasi yang kuat untuk mewujudkan berbagai kecenderungan manusia yang terpuji, seperti sifat setia, suka menolong, dermawan, menjaga harga diri, dan menjaga kehormatan. Hanya saja, mereka terhalang dari pengetahuan yang dapat menyingkapkan jalan untuk mengembangkan semua potensi itu. Pasalnya, mereka hidup di tengah gelap kebodohan, kesederhanaan, dan kenaifan. Akibat kebodohan, banyak di antara mereka yang tersesat dari kecenderungan fitrah yang positif sehingga mereka tega membunuh anak-anak demi kehormatan dan kesucian diri,
dan rela menyia-nyiakan harta benda demi kedermawanan, serta saling bertempur satu sama lain demi mempertahankan harga diri. Seperti itulah kondisi bangsa-bangsa Arab sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 198. Sebutan sesat jika dibandingkan dengan kondisi umat-umat lain pada zaman itu, lebih mengisyaratkan pemakluman bagi mereka daripada ejekan atau hinaan. Sebab, umat-umat lain itu melakukan berbagai penyimpangan dan kesesatan didasari dan didorong oleh peradaban, kebudayaan, dan pengetahuan. Mereka terpuruk dalam jurang kerusakan dengan penuh kesadaran, perencanaan, dan pemikiran. Lagi pula, Jazirah Arab dari sisi geografis berada di titik tengah di antara bangsa-bangsa yang relatif lebih maju dari sisi peradaban. Orang yang melihat Jazirah Arab pada zaman sekarang niscaya menemukan sebagaimana dikatakan Ustadz Muhammad Al-Mubarak bahwa kawasan ini terletak tepat di tengah-tengah di antara dua peradaban yang sedang melebarkan sayapnya, peradaban materialis barat dan peradaban spiritualis timur, seperti Hindustan, China, dan sekitarnya. Oleh karena itu, apabila kita membayangkan kondisi bangsa Arab di jazirah mereka sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain di sekeliling mereka, mudah bagi kita untuk menyingkapkan hikmah ilahi yang menetapkan agar Jazirah Arab dianugerahi kehormatan dengan lahir dan diutusnya Nabi Muhammad SAW di sana, bukan kawasan lain, dan agar bangsa Arab menjadi bangsa pertama yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia, mengajak manusia memeluk Islam yang dengannya Allah disembah seluruh manusia di seluruh penjuru dunia. Namun, hikmah pemilihan Jazirah Arab sebagai tempat bersemainya Islam ini seperti hikmah yang menetapkan Rasulullah SAW, tunaksara, tidak bisa membaca buku, dan tidak bisa menulis, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agar manusia tidak meragukan kenabiannya dan agar mereka tidak punya banyak alasan untuk meragukan kebenaran dakwahnya. Salah satu pelengkap hikmah ilahi ini adalah bahwa lingkungan diutusnya Nabi adalah lingkungan masyarakat yang tunaksara pula jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, lingkungan yang sama sekali belum terpengaruh segala peradaban di sekelilingnya, dan cara berpikirnya sama sekali belum menganut aneka filsafat rumit yang berkembang di lingkungan sekitarnya. Pasalnya, dikhawatirkan itu dapat menimbulkan keraguan-raguan dalam hati manusia apabila mereka melihat Nabi mempelajari dan menelaah kitab-kitab kuno serta sejarah umat-umat terdahulu dan berbagai peradaban bangsa lain. Selain itu, dikhawatirkan pula keraguan itu merasuki hati jika dakwah Islam muncul di tengah suatu umat yang memiliki posisi penting dalam peradaban, filsafat, dan sejarahnya, seperti Persia, Yunani, atau Romawi. Sebab, betapa banyak orang yang ragu dan ngawur yang menuding bahwa dakwah Islam adalah mata rantai dari peradaban dan pemikiran filsafat yang akhirnya menciptakan satu-satunya peradaban dan hukum yang paripurna ini. Padahal, Al-Quran yang mulia telah menjelaskan hikmah ini dengan ungkapan yang tegas. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kehendak Allah juga telah menetapkan agar rasulnya tunaaksara, dan komunitas tempatnya dilahirkan pun tunakasara sehingga mukjizat kenabian dan syariat Islam menjadi jelas dalam benak dan tidak mengandung kerancuan. Ini mengandung rahmat yang sangat besar bagi hamba-hamba Allah. Ada hikmah-hikmah lain yang tidak tersembunyi bagi orang yang mau berpikir, di antaranya sebagai berikut. 1. Sudah diketahui bahwa Allah telah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat berkumpul manusia sekaligus tempat yang aman, serta menjadikannya bangunan pertama yang didirikan manusia untuk beribadah dan menegakkan simbol-simbol agama. Di lembah itulah dakwah sang bapa para nabi, Ibrahim disemaikan. Salah satu hikmahnya adalah agar kawasan yang diberkahi ini kelak menjadi tempat kelahiran dakwah Islam yang merupakan agama leluhur kita, Nabi Ibrahim, serta menjadi tempat kelahiran dan diutusnya sang penutup para nabi. Bagaimana tidak, toh, beliau adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. 2. Letak geografis Jazirah Arab memudahkan kawasan ini untuk memikul beban dakwah seperti ini, karena ia terletak di titik tengah bangsa-bangsa yang lain. Ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan penyebaran dakwah Islam bisa mencapai seluruh bangsa dan negara-negara yang mengelilinginya dengan mudah. 3. Kebijaksanaan Allah menetapkan agar bahasa Arab menjadi bahasa dakwah Islam dan alat pertama untuk menerangkan firman Allah dan menyampaikannya kepada manusia. Bisa jadi,
Seandainya kita perhatikan karakteristik bahasa-bahasa di dunia, kemudian kita perbandingkan semuanya, kita akan menemukan bahwa bahasa Arab jauh lebih istimewa daripada bahasa-bahasa lain dengan karakteristik yang mereka banggakan. Jadi, bahasa Arab lebih pantas menjadi bahasa pertama kaum muslim di berbagai daerah dan negeri mereka. Wallahu a'lam bishawab.